Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat taniku semua dimanapun kalian berada, semoga senantiasa dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala, amin ya rabbal alamin. Ketemu lagi di channel saya, channel yang membahas seputar pertanian dan manfaat alam sekitarnya. Oke, di kesempatan video kali ini yaitu saya akan memberikan sedikit tips atau cara, yaitu untuk merawat semua jenis tanaman. Nanti adalah untuk menyehatkan tanah atau menaikkan struktur pH tanah yang tadinya gersang, pletes, apalagi di musim kemarau ya sahabat tani. Banyak tanaman yang kurang subur, tangannya kurang subur, kebanyakan bahan-bahan kimia. Nah, ini adalah sebuah tutorial atau cara yang sangat sederhana, tapi di situ sangat istimewa untuk tanah ya sahabat tani ya. Karena kita sebagai pecinta tanaman, tentunya yang diharapkan tanaman kita itu persawahan atau lahan yang luas, bahkan polybag ya sahabat tani. Tentunya yang diharapkan adalah tanaman kita sangat subur. Salah satunya adalah kita harus bisa menjaga yaitu struktur pH tanah ya sahabat tani, karena pertumbuhan pada tanaman itu tergantung pada tanah kita ya sahabat tani. Bila mana tanah kita itu gersang, tandus, maka tanaman tersebut tidak akan tumbuh subur, apalagi sehat ya sahabat tani ya. Makanya dari itu, simak terus video ini sampai selesai dan jangan di skip biar agak paham ya sahabat tani, karena di video kali ini nanti yaitu saya akan memberikan sebuah trik atau cara untuk mengatur struktur pH tanah itu yang tadinya gersang, pletes ya sahabat tani, tanaman kita tidak subur. Ini nanti cukup sekali kita kocor, tidak pernah mencangkul ya sahabat tani, cukup kita kocorkan dengan bahan-bahan racikan yang akan saya buat nanti. Dan alhamdulillah walaupun sedikit saya sudah mempraktekkan, alhamdulillah terbukti hasilnya. Tanah saya sangat subur, gembur dan tidak pernah mencangkul. Tapi alangkah baiknya sebelum menyimak video ini lebih lanjut, seperti biasa dukung terus channel ini dengan cara like, share, komen, dan subscribe-nya. Aktifkan notifikasi loncengnya biar ketinggalan video-video saya akan datang. Oke pemirsa, langsung saja kita melihat ke tutorialnya, yaitu apa saja banyak membuat supaya tanah kita tetap subur selamanya tanpa kita cangkul, dan tanaman tersebut bisa sangat subur seperti macam ini ya sahabat tani ya. Let's go. Dan di sini saya menggunakan yaitu dari arang ya. Ini terbuat dari kayunya, sisa-sisa kayu macam ini ya. Ini sangat-sangat luar biasa manfaatnya untuk menyehatkan tanah ya sahabat tani. Di sini saya cukup menggunakan kurang lebih adalah dari 5 on ya sahabat tani ya. Dan langkah-langkahnya ya sahabat tani cukup mudah, yaitu kita tumbuk ya macam ini ya sahabat tani ya. Kita sediakan yaitu kain atau kaos macam ini, lalu kita tumbuk. Nah macam ini ya sahabat tani, kita tumbuk dengan alat manual biasa ya pemirsa ya. Teman-teman boleh menggunakan penggilingan kayu atau apa-apa lainnya ya. Cukup kita hancurkan macam ini. Kurang lebihnya macam ini ya pemirsa ya. Nah di sini lebih hancur macam ini, dan di sini siapkan yaitu wadah macam ini ya sahabat tani ya. Pokoknya simak terus video ini sampai selesai biar tidak salah mengartikan daripada isi video tersebut ya sahabat tani ya. Nah kita masukkan dalam wadah macam ini. Nah setelah dimasukkan dalam wadah macam ini ya sahabat tani, di sini saya tambahkan yaitu air. Ini adalah air dari cucian beras ya sahabat tani ya, jangan air biasa. Ini sangat-sangat luar biasa membantu menyuburkan struktur pH tanah ya sahabat tani. Dan alhamdulillah tanaman kita nanti akan sangat subur tanpa kita membeli pupuk-pupuk kimia yang sangat mahal ya pemirsa ya. Nah cukup kita masukkan macam ini di sini, lalu kita aduk-aduk terlebih dahulu ya supaya merata dan mencampur dari arang tersebut ya sahabat tani ya. Nah macam ini mahal. Oke, bahan selanjutnya ya pemirsa, di sini saya kombinasikan lagi dengan garam ya sahabat tani. Boleh menggunakan garam grosok, karena garam ini ya sahabat tani juga sangat-sangat bagus manfaatnya untuk yaitu menetralkan pH tanah yang tadinya gersang, dan juga bisa menyuburkan semua jenis tanaman ya sahabat tani garam ini. Dan di sini ya pemirsa saya cukup menggunakan garamnya ya, daripada air 5 liter tadi saya menggunakan dari air beras. Di sini saya cukup menggunakan yaitu 2 sendok makan ya pemirsa ya. Nah, macam ya sahabat tani ya, 1 2. Nah 2 sendok makan ya pemirsa ya. Lalu di sini kita aduk-aduk lagi sampai betul-betul larut dan merata ya pemirsa ya. Nah macam ini. Oke, kurang lebihnya macam ini pemirsa. Lalu juga di sini saya tambahkan lagi ya
supaya melengkapi daripada unsur hara tersebut supaya sangat subur tanaman kita. Di sini saya tambahkan yaitu dari sasa ya sahabat tani ya, karena sasa ini juga bisa membantu yaitu perangsang perakaran dan juga bisa membantu yaitu menyuburkan mulai dari akar, batang, daun, tunas air dan tunas baru di fase-fase vegetatif ya sahabat tani. Dan micin ini ya boleh diaplikasikan juga di fase-fase generatif atau pembungaan dan pembuahan ya sahabat tani. Sangat-sangat banyak manfaatnya sasa atau micin ini pada tanaman. Dan di sini pemirsa saya cukup menggunakan yaitu dari sasanya 1 sendok makan dalam air 5 liter ya sahabat tani ya. Nah macam ini. Oke, lalu kita aduk-aduk lagi sambil betul-betul larut dan merata bahan tersebut ya sahabat tani ya. Nah macam ini membuat POC yang sangat super handal luar biasa pada tanaman kita, sangat subur dan akan berbuah lebat ya sahabat tani ya. Oke, dan bahan selanjutnya di sini juga nanti saya akan fermentasi ya sahabat tani ya, supaya lebih power jas hasilnya karena membuat POC ini sangat-sangat luar biasa. Dan di sini saya menggunakan E4 nya ya sahabat tani. Dalam air 5 liter cukup 2 tutup macam ini ya sahabat tani untuk membangunkan bakteri yang pada bahan tersebut. Dan di sini saya cukup menggunakan yaitu cukup 2 tutup macam ini ya. Oke. Dan bahan selanjutnya di sini ya untuk memberi makan E4 tersebut untuk membangunkan bakteri bagus pada E4 tersebut. Di sini saya menggunakan yaitu dari gula butir. Teman-teman boleh menggunakan dari tetes tebu, bahkan molase atau bahkan gula aren atau gula merah ya sahabat tani. Tapi di sini saya juga menggunakan yaitu dari gula pasir ya sahabat tani ya. Di sini saya cukup menggunakan yaitu cukup 2 sendok makan. 1 2. Oke pemirsa, langsung di sini kita aduk-aduk lagi macam ini ya. Nah, lebihnya macam ini sudah sangat lengkap membuat yaitu pupuk di musim kemarau ini tanaman kita supaya sangat subur dan tanahnya sangat gembur ya sahabat tani ya. Karena musim kemarau ini biasanya tanah banyak yang gersang ya sahabat tani ya. Alhamdulillah setelah mengaplikasikan pupuk bahan tersebut yang sangat sederhana tapi hasil luar biasa ini, saya jamin tanaman Anda akan sangat subur dan tanahnya sangat gembur ya sahabat tani ya. Dan setelah macam ini ya pemirsa ya, lalu kita tutup macam ini ya untuk difermentasi terlebih dahulu sebanyak yaitu 15 hari ya sahabat tani ya. Tutup dengan yang rapat macam ini, lalu paginya kita buka untuk mengeluarkan gasnya ya sahabat tani sampai 15 hari. Dan setelah difermentasi 15 hari macam ini ya sahabat tani ya, pupuk tersebut boleh diaplikasikan dengan secara yaitu pengocoran dan penyemprotan. Dan dosisnya ya sahabat tani untuk pengocorannya itu adalah 1:10, bila mana kita menggunakan POC tersebut ya sahabat tani 1 liter itu ditambahkan air biasa 10 liter bahkan 15 liter juga nggak masalah ya sahabat tani ya. Cukup kita campurkan lalu kita aduk-aduk lalu dikocorkan 1 minggu sekali dan setelah dikocor dengan menggunakan POC tersebut ya sahabat tani, saya jamin tanah kita akan tambah subur, gembur dan tidak peretas lagi, dan tanamannya akan subur walaupun toh di musim kemarau ya sahabat tani ya. Dan juga bisa melebatkan pembungaan dan pembuahan walaupun toh di luar musim dengan menggunakan POC tersebut. Oke ya sahabat tani ya, hanya ini informasi video dari saya dan semoga bermanfaat karena tak ada ilmu yang bermanfaat kecuali berbagi. Dan di sini saya bukan berniat menggurui, mari kita belajar bersama-sama ya sahabat tani ya. Oke, cukup sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.